Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 04322439 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Surabaya. Di sini, saya akan melakukan praktikum untuk tugas 2, mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja. Pada tugas 2 diminta untuk mempraktikkan perintah-perintah berikut pada komando. Yang pertama yakni cd. Cd perintah untuk pindah-pindah direktori. Langsung saja, berikut adalah perintahnya. Yang tadinya C user cd berpindah kepada C tugas 2. Lanjut, nomor 2 CLS. CLS singkatan dari clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Tulisannya yakni perintah yang ada di atas tadi atau tulisan yang ada di atas tadi otomatis terhapus karena perintah CLS. Lanjut, yakni nomor 3 CLS tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS atau sama dengan yang kedua tadi, clear the screen. Clear the screen. Lanjut, nomor 4 dir tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Penulisannya ini sebagai berikut. Berikut adalah output dari perintah dir. Selanjutnya, ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network, gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Penulisannya ipconfig. Berikut adalah hasil output dari perintah ipconfig. Selanjutnya, ipconfig/all. Perintah ini memberikan info hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Penulisannya berikut adalah hasil output dari perintah ipconfig. Selesai. Nomor 7 yakni ipconfig/tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Langsung saja, penulisannya yakni berikut adalah hasil dari perintah ipconfig/tanda tanya. Lanjut, nomor 8 ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijaga, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Mohon maaf, untuk poin ke-8 tidak dapat saya praktekkan karena kendala jaringan, karena saya membutuhkan jaringan untuk
rekam layar praktikum tugas 2, maka ada beberapa poin yang tidak bisa dipraktikkan. Selanjutnya yakni nomor 9, ipconfig/venue. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana konfigurasi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan hati. Nomor 9 juga tidak dapat dipraktekkan karena alasannya sama. Lanjut nomor 10, ipconfig/display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Misalnya seperti berikut. Berikut adalah hasil panjang dari perintah ipconfig/display DNS. Lanjut nomor 11, ipconfig/DNS. Perintah ini digunakan untuk mengkosongkan atau mereset DNS key. Tulisannya ada seperti berikut. Mohon maaf juga, perintah nomor 11 juga tidak dapat dipraktekkan karena alasan jaringan yang digunakan untuk rekam layar praktikum. Nomor 12, ipconfig/register DNS. Perintah ini juga untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Tulisannya seperti berikut. Nomor 12 juga sama, tidak bisa dipraktekkan karena alasan jaringan. Lanjut nomor 13, yakni ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Penulisannya yakni ping www.google.com. Harapannya berikut adalah hasil dari ping www.google.com. Lanjut nomor 14, netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan di komputer yang dipakai. Pada prinsipnya, netstart sama dengan task manager jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan port. Penulisannya yakni netstart. Outputnya sangat panjang untuk hasil netstart berikut. Selesai. Selanjutnya yakni nomor 15, perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Tentu saja penulisannya yakni tracker www.google.com. Juga ada proses untuk hasil tracker. Komplit. Kemudian nomor 16, backping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Backping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan ping. Penulisannya yakni ping. Berikut adalah outputnya. Lanjut, ini nomor 17, NS lookup.
NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Tulisannya yakni NSLOOKUP www.google.com. Outputnya lanjut gambar 18 next. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet map, private gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Misalnya adalah next interface IP show config. Berikut adalah hasil panjang dari perintah next interface IP show config. Lanjut, nomor 19 route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing kabel dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dengan sebuah jaringan yang punya 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau buffer. Penulisannya ada 3. Router print untuk mendapatkan perintah waktu routing kabel, routing add untuk menambah perintah routing, routing delete, router delete, menghapus perintah routing. Mohon maaf untuk nomor 19 jika tidak dapat diperhatikan karena alasan jaringan. Perintah yang terakhir yakni net. Jika mengetik perintah net akan memilih opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membantu modifikasi. Net ada 3 perintah, yakni perintah netview digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan WAN apakah beroperasi seperti bekerja atau lain. Yang kedua, perintah nettime. Perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu di komputer lain atau server waktu. Yang ketiga, perintah netuser untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Di sini saya akan mencoba untuk netuser. Berikut adalah keluaran dari perintah netuser. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf karena banyak perintah yang belum bisa saya praktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.